akan membahas soal mengenai penguatan ekonomi dan agrikultur di Indonesia. Soal yang pertama adalah perhatikan beberapa pernyataan berikut. 1. Kegiatan ekonomi yang dilakukan di daerah pesisir, lautan, dan di darat. 2. Menggunakan sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan ke lautan. Yang ketiga, menghasilkan barang dan jasa. Adapun pernyataan di atas menunjukkan pengertian dari A. Ekonomi kelautan, B. Ekonomi maritim, C. Ekonomi laut, dan D. Ekonomi Nusantara. Kalau kita lihat di sini, poin 1, 2, 3 itu adalah membahas mengenai ekonomi kelautan, sedangkan yang B, ekonomi maritim itu hubungannya sama kegiatan yang berhubungan dengan perkapalan, pelabuhan, dan lain sebagainya. Sedangkan poin C, ekonomi laut dan ekonomi Nusantara tidak ada. Jadi jawabannya di sini yang jelas adalah A. Ekonomi kelautan. Untuk soal yang kedua, kegiatan ekonomi yang mencakup A. 1. Transportasi laut, 2. Industri galangan kapal dan perawatannya, 3. Pembangunan dan pengoperasian pelabuhan laut termasuk industri dan jasa terkait. Semua kegiatan tersebut merupakan pengertian dari A. Ekonomi laut, B. Ekonomi maritim, C. Ekonomi kelautan, dan D. Ekonomi Nusantara. Jawabannya di sini adalah ekonomi maritim karena di sini ada hubungannya dengan transportasi laut, galangan kapal, dan pelabuhan laut. Ekonomi maritim ya. Jawabannya B. Oke, perhatikan gambar peta yang ada di bawah ini. Ini adalah bagian dari kepulauan yang ada di Indonesia. Sini ditanyakan adalah daerah Wakatobi yang mempunyai keindahan bawah laut yang mendunia dan menjadi spot wajib bagi penyelam. Terletak di nomor A1, B2, C3, D4. Jawabannya adalah D. Bagian. Oke, soal selanjutnya, perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Pangsa muatan armada kapal nasional masih rendah. 2. Industri galangan kapal hingga saat ini belum berkembang. Yang ketiga, sistem pelabuhan hanya berperan sebagai cabang dari pelabuhan Singapura dan negara lain. D. Jumlah nelayan yang masih sedikit dibandingkan petani. E. Kekayaan alam laut banyak yang rusak karena ulah manusia, yang menyebabkan industri pelayaran nasional dalam kondisi belum begitu baik pada saat ini ditunjukkan pada nomor A, B, dan C, B, A, C, dan E, C, A, D, dan E, D, A, B, dan D. Jawabannya adalah A, yaitu bagian poin armada kapal yang masih sangat rendah kondisi pelayaran nasional. Yang kedua, industri galangan kapal juga sama, masih belum berkembang. Dan yang ketiga, sistem pelabuhan yang berperan hanya sebagai cabang dari pelabuhan Singapura ataupun negara lainnya. Sedangkan poin D sama poin E, jumlah nelayan yang masih sedikit itu salah. Seharusnya jumlah nelayan itu banyak. Terus kekayaan laut banyak yang rusak karena ulah manusia, padahal kekayaan laut itu banyak yang belum dieksplor oleh masyarakat Indonesia sendiri. Oke, perhatikan produksi ikan perikanan tangkar di Kabupaten Minahasa berikut ini. Yang pertama, pada tahun 2015 jumlahnya adalah 4.841 ton,
2016 3.959 ton, 2017 3.685 ton. Adapun targetnya untuk 2015 3.242 ton. Itu berarti sudah melebihi target. Sedang untuk 2016 targetnya 3.450 ton, juga sudah memenuhi targetnya. Sedangkan untuk 2017 3.600 ton, produksi juga melebihi target. Adapun total produksi keseluruhan dari 2015 sampai 2017 adalah 12.485 ton, atau rata-rata pencapaian adalah 4.161 ton. Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa A. Volume produksi ikan meningkat setiap tahun dari 4.841 ke 3.685, seharusnya menurun. Salah. Yang B. Volume produksi ikan menurun setiap tahun tapi di bawah target. Kalau menurun itu betul, sedangkan di bawah target itu salah. Itu jawabannya salah. Yang B. Yang C. Volume produksi ikan sama setiap tahun, juga salah. Yang D. Volume produksi ikan menurun. Oke, menurun betul setiap tahun tapi di atas target. Ya, betul. Jadi jawabannya di sini jelas adalah D. Oke, perhatikan gambar di bawah ini. Ini adalah gambar tol laut logistik dari pulau ke pulau. Dari gambar di atas, sebenarnya apa pengertian dari tol laut? A. Membuat jalan tol di tengah laut yang menghubungkan antar pulau di Indonesia agar bisa mudah menyeberang laut. B. Membuat jembatan panjang dari pulau ke pulau di wilayah Indonesia. C. Penyediaan kapal-kapal dengan ukuran besar untuk pengangkutan antar pulau di wilayah Indonesia dalam waktu sesering mungkin. D. Membuat terowongan bawah laut yang memungkinkan mobilitas manusia dan barang antar pulau di Indonesia. Jawaban yang benar adalah C. Jadi tol laut itu adalah penyediaan kapal-kapal. Di sini bisa terlihat ada kapal. Di sini kapal-kapal disediakan dengan ukuran besar untuk pengangkutan antar pulau. Jadi kita bisa mengangkut logistik dari pulau satu ke pulau yang lain dalam waktu sesering mungkin. Jadi diusahakan kalau bisa tiap hari logistik itu bisa terdistribusi antar pulau satu ke pulau lain. Oke, ke soal selanjutnya. Perhatikan hal-hal berikut ini. Usaha manusia memanfaatkan sumber daya hayati dengan tujuan menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, dan sumber energi. Selain itu juga untuk mengelola lingkungan hidupnya, merupakan pengertian dari A. Agrikultur, B. Pertanian, C. Perkebunan, dan D. Agraris. Di sini perlu digarisbawahi adalah memanfaatkan sumber daya hayati dengan tujuan menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, dan sumber energi. Ini merupakan pengertian dari A. Agrikultur. Hal selanjutnya yang bukan hambatan pengembangan agrikultur di Indonesia yaitu A. Pemakaian teknologi masih sangat sederhana, B. Alih fungsi lahan pertanian menjadi non-pertanian, C. Sangat dipengaruhi oleh musim, D. Menjadi basis pertumbuhan ekonomi di pedesaan. Jawabannya adalah D. Menjadi basis pertumbuhan ekonomi di pedesaan, karena yang
bukan di sini di garis bawahi hambatan. Sedangkan yang lain ini adalah A, B, C, ini adalah hambatan dari pengembangan agrikultur. Di Indonesia, teknologi yang masih sangat sederhana, alih fungsi lahan pertanian, dan dipengaruhi oleh musim. Kekayaan laut merupakan potensi ekonomi yang mampu memberikan kontribusi bagi perekonomian nasional. Adapun peran masyarakat untuk menjaga dan mengembangkan potensi tersebut dengan cara A. Membiarkan kekayaan laut begitu saja agar lebih berkembang lagi. Nggak mungkin kan dibiarin begitu aja bisa berkembang. Yang B, salah ini. Manfaatkan hasil laut secara massal dengan cara apapun. Cara apapun. Berarti cara terlarang juga. Berarti salah. Yang C, menjaga kelestarian laut dan menikmati hasil dengan bijak. Ini bagus. Yang D, mendukung peran asing dalam mengelola sumber daya laut asing di sini. Katanya adalah salah, seharusnya dalam negeri, nelayan dalam negeri yang seharusnya mengelola sumber daya laut. Jadi jawabannya yang benar adalah C, menjaga kelestarian laut dan menikmati hasil dengan bijak. Ke soal yang terakhir, saat ini sektor agrikultur masih belum memberikan sumbangan terhadap perekonomian Indonesia. Jika dilihat dari tingkat kesejahteraan para pelaku sektor tersebut, kondisi tersebut dapat dilihat dari A. Kemiskinan yang masih menghinggapi petani. Sulitnya petani dalam mendapatkan pupuk. C. Peralatan untuk kegiatan pertanian masih tradisional. D. Lahan pertanian yang mulai beralih fungsi menjadi pemukiman. Jawabannya adalah jelas di sini kemiskinan yang masih menghinggapi petani karena masih belum sejahtera petaninya. Oke, sekian.